Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini mau berkreasi membuat hiasan meja dari tanaman miana ya sahabatku. Pertama saya akan menyiapkan medianya ya. Seperti biasa saya menggunakan campuran tanah, pupuk kandang dan juga sekam. Jadi perbandingannya 1 dibanding 1 dibanding 1. Seperti halnya menanam tanaman-tanaman yang lain ya. Tapi ini mau saya kreasikan dengan menanamnya berbagai macam warna dalam satu pot. Di sini saya akan mengambil corak yang warnanya kontras dan juga yang daunnya mini teman-teman. Jadi tanaman miana yang daunnya mini itu biasanya kan untuk perkembangannya kan lebih lambat. Jadi nanti misalkan kita taruh di pot belum sempat pindah ke tanah itu aman-aman saja. Di sini saya akan mengambil beberapa tangkai untuk saya tanam. Untuk mengambil tangkainya jangan panjang-panjang, diperkirakan kira-kira nanti kalau misalkan ditancepin itu bisa terlihat rimbun. Jadi kira-kira antara 8 sampai 10 cm saja. Nah, seperti ini sahabat ya. Kenapa saya menggunakan daun yang mini? Karena kalau daun yang mini seperti ini meskipun baru tancap kan sudah terlihat lebih rimbun. Ini nanti saya maksudkan untuk hiasan meja di hari raya. Jadi kalau pas sekarang nancepin nanti pas hari raya itu pas seger gitu ya. Atau mungkin kalian bisa menanamnya tetap seger. Kita nanti ada teorinya juga. Jadi kita simak langsung ya sahabat. Saya juga akan mengkombinasikan dengan warna yang mencolok, yang warna yang kontras gitu ya. Yang tadi kan warnanya ada magentanya dan sekarang itu ada hijau dan kuning. Cenderung banyak hijau dan kuningnya. Soalnya kalau nanti magenta ketemu merah nanti kan ndak bisa kontras gitu ya. Untuk warnanya ndak bisa menyala. Jadi kita cari warna yang kontras. Kita bisa memadukan berbagai macam warna, misalkan dalam satu pot itu ada 4 atau sampai 5 warna juga boleh. Di sini saya mencoba dengan 4 macam warna ya teman-teman. Jadi misalkan nanti kok terlihatnya kurang bagus, jadi saya pakai 2 warna saja. Tapi saya sudah menyiapkan bahan yang saya petik, ini ada 4 macam warna. Untuk yang ditanam di bagian tengah sendiri saya nanti akan memotongnya agak panjang ya. Yang tadinya 10 cm ini sekitar 15 cm, jadi agak lebih panjang daripada yang bagian pinggir. Jadi misalkan kita lihat nanti akan terlihat lebih bagus. Nah, kalau sudah cukup saya akan menyusunnya di pot yang sudah saya sediakan tadi. Jadi yang paling pinggir itu saya gunakan tanaman yang daunnya paling mini kecil-kecil tadi. Ini saya tanam melingkar sahabat ya. Jadi misalkan kok terlalu mepet atau mungkin terlalu sesek tidak masalah. Soalnya ini nanti kan cuma hanya sementara buat hiasan meja di musim lebaran. Jadi misalkan nanti habis hari raya kok sudah agak panjang, kita pindahkan ke tanaman, ke pot atau tempat yang lebih besar. Soalnya kalau dibiarkan di sini saja sampai besar nanti kerimbunannya tidak bisa maksimal atau perkembangannya tidak bisa maksimal. Jadi hiasan meja ini hanya untuk sementara, untuk hiasan sementara saja. Jadi misalkan nantinya sudah habis lebaran, sudah pohonnya agak tinggi, kita bisa memindahkan ke tempat yang lain. Disusun sedemikian rupa, untuk warnanya disesuaikan ya sahabat, jadi biar nanti terlihat lebih cantik. Kalau sekiranya 2 warna saja sudah terlihat cantik, tidak masalah tidak dikasih warna yang lain. Atau mungkin sahabat bisa menambah lagi menjadi 4 warna atau 5 warna juga tidak masalah. Ini saya mencoba menjadi 3 warna, tapi menurut saya agak terlalu rame gitu ya sahabat ya. Jadi nanti insya Allah mau saya cabut lagi. Yang untuk merahnya ini saya buat contoh saja sahabat, misalkan seperti ini juga boleh. Untuk warnanya bebas, kalian punya yang motif apa saja bisa dipakai, asalkan untuk penyesuaian warna kalian harus mencari warna-warna yang kontras.
Karena ini tadi metiknya kebanyakan, sisanya mau saya tancepin di polybag sini saja ya, nanti biar bisa buat indukan lagi. Jadi ini cukup 3 warna saja, tapi menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut teman-teman terlalu rame, yang bagian tengah bisa diambil, yang bagian merah yang bagian atas itu ya maksud saya. Nah, bagaimana membuat tanaman ini tidak layu? Nanti kalau saya biasanya medianya sudah saya basahi dulu ya, teman-teman bisa menyiramnya pelan-pelan biar nanti untuk daunnya tidak kotor gitu ya. Jadi misalkan nanti kalau sudah basah, kalau misalkan 2 hari 3 hari dia tetap segar dan tidak layu. Letakkan juga di tempat yang teduh, jadi kalau kena sinar matahari biasanya layu, dia kalau di tempat teduh aman ya, tidak layu. Atau mungkin dengan cara yang lain, di bawah pot tadi dikasih dengan baki atau apa, nanti disiram air, jadi airnya itu buat cadangan, misalkan nanti pas waktu siang layu dia airnya masih tercukupi. Nah seperti ini ya, ini kan sudah saya taruh di atas meja. Nah di bawahnya sini, di bawahnya pot itu dikasih baki atau apa gitu ya, ember atau apa yang sesuai. Nah seperti ini dikasih di atasnya sini, kemudian nanti dikasih air, jadi misalkan nanti untuk 2-3 hari dia tidak akan layu ya sahabat. Untuk nutrisinya sudah tercukupi dari air tadi. Sebenarnya misalkan tidak dikasih air, kalau sudah tahu teorinya dia juga nggak akan layu. Jadi kalau misalkan nggak dikasih air, nanamnya di tempat teduh, tanah sudah dibasahi, insya Allah sampai 3 hari dia nggak akan layu, sampai keluar akar pun dia tidak akan layu. Sangat mudah sekali kan sahabatku. Masih banyak kreasi-kreasi saya yang lain, tentunya tentang Miana ya. Untuk merangkai Miana masih banyak kreasi-kreasi juga. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi video. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.